Shalom, senang berjumpa lagi dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur ada kesempatan bagi kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terangilah hati kami, pimpinlah kami, supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 2. Satu ayat yang tentu tidak asing lagi bagi kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian Roma 12 ayat 2. Saya beri tema renungan kita, mengembangkan kebiasaan baru. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua, ada ungkapan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Kata berubahlah oleh pembaruan budimu, ini menunjukkan adanya satu proses yang disebut sebagai metamorfosis atau metamorfosa. Perubahan dari dalam keluar. Ada perubahan pola pikir atau perubahan cara pandang. Di dalam Filipi 4 ayat 8 kita mendapatkan referensi bagaimana seorang Kristen, seorang percaya memiliki pola pikir yang diubahkan. Di sana disebutkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, kebajikan, dan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi itulah pikiran-pikiran yang baik, pikiran yang positif, pikiran yang membangun. Ada contoh kasus jikalau kita membaca dalam Lukas pasal 12, ya, dalam ayat 13 sampai 21 dikisahkan di sana tentang seorang kaya. Tapi seorang kaya itu disebut bodoh. Mengapa disebut bodoh? Karena ia tidak pernah sanggup melihat lebih jauh dari dirinya sendiri. Artinya ia bersifat egois, man-oriented, berorientasi kepada manusia. Kedua, ia tidak pernah bisa melihat lebih jauh dari dunia ini. Dia mengira bahwa harta kekayaan ataupun uang itu dapat memberikan jaminan. Maka dia disebut berpusat kepada dunia, worldly oriented. Jadi kita harus mengubah cara dan arah berpikir kita. Tentu kita tidak mampu mengubah sendiri. Kita membutuhkan firman. Kita membutuhkan Roh Kudus yang dapat mengubah pola pikir kehidupan kita. Sehingga tujuan hidup kita bukan lagi harta dunia, bukan lagi puji-pujian yang sia-sia, tetapi kita mengerti bahwa tujuan utama kehidupan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Amin ya. Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaannya. Di dalamnya ada relasi atau hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, kehidupan kita makin lama akan makin menyerupai sifat, karakter, pola pikir daripada Tuhan itu sendiri. Sehingga orientasi kita tidak lagi kepada dunia yang sementara, tetapi kita memiliki orientasi kepada sesuatu yang bersifat kekal. Bahkan kita berinvestasi untuk hal-hal yang bernilai kekal. Yohanes 6 ayat 27 menyatakan, bekerjalah bukan hanya untuk makanan yang dapat binasa, tetapi bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Itu berbicara tentang apa? Pekerjaan Tuhan, pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah makanan rohani, roti hidup yang tidak akan pernah binasa. Maka ada kalimat seperti ini, kita adalah makhluk rohani dalam pengalaman manusiawi. Nah, orang Inggris berkata begini,
We are not human being in spiritual experience. Ya, but we are spiritual being in human experience. Wah, ini Pak Pendeta, ini sok-sok berbahasa Inggris, tidak, saya mohon maaf, saya hanya mengutip. Tapi diartikan bahwa kita ini sebenarnya adalah sebagai orang percaya, kita adalah manusia rohani yang memiliki pengalaman manusiawi. Jadi jangan dibalik. Jangan kita berkata, ya kita memang hanya manusia duniawi yang bisa berpikir rohani. Tidak, sebaliknya. Kita adalah manusia baru, manusia rohani, tetapi masih memiliki pengalaman-pengalaman manusia ya yang manusiawi. Begitu ya. Jadi karena orang-orang percaya dikatakan bukan berasal dari dunia ini, tetapi kita berasal dari Allah. Jadi perhatikan saudara, kita sedang melayani orang atau jiwa-jiwa yang kekal. Orang seperti apa yang kita layani? Apakah mereka sudah berorientasi rohani? Ya, belum tentu. Ya, kalau sudah, puji Tuhan. Jadi tugas kita berat, baik dalam keluarga atau di tengah-tengah lingkungan masyarakat, dimanapun kita harus mengingat bahwa kita adalah manusia rohani yang Tuhan pakai untuk memberitakan firman, karena hanya firman yang dapat mengubah kehidupan seseorang, yang dapat mengubah pola pikir seseorang. Firmanlah yang akan membenarkan. Oleh firman kita mengalami pengudusan. Maka kita terus belajar dari Kristus ya, dan kita mau mengikut Dia. Yesus berkata, ikutlah aku. Ya, mengikut Tuhan berarti di sana ada satu kerelaan untuk mau berubah, mau berkorban, dan mau merendahkan diri. Ya, supaya dengan demikian kehidupan kita bisa diterima dan menjadi saksi dimanapun kita berada. Kehidupan yang diubahkan adalah kehidupan yang sudah berpusat kepada Kristus. Kebiasaan lama kita berpusat kepada dunia, tapi kebiasaan baru kita adalah kristosentris. Hidup yang berpusat kepada Kristus, merasa, berpikir, berbuat seperti Kristus. Nah, inilah yang menjadi kebiasaan baru kita sebagai orang percaya. Kebiasaan yang bernilai rohani, yang tentu pasti berfokus kepada kemuliaan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memetraikan, menolong kami, supaya kami dapat mengerti dan kami dapat menerapkan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.